dari Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D3 Keperawatan kelas B. Ingin perkenalkan, nama saya Putra Hidayat dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Agus Febriana. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda. Perkenalkan, nama saya Idris. Baik, demi mempersingkat waktu, Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul hakikat, ciri, jenis, dan langkah penyusunan karangan ilmiah. Karangan ilmiah merupakan dokumen yang penting dalam dunia akademik karena berfungsi sebagai sarana untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil penelitian atau kajian dengan mematuhi standar dan etika keilmuan yang dilakukan secara luas. Karangan ilmiah memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan diandalkan. Hal ini memungkinkan individu atau kelompok peneliti untuk berkontribusi pada pembangunan pengetahuan di berbagai bidang dan membantu membangun landasan yang kuat bagi penelitian di masa depan. Melalui publikasi ini, peneliti dapat berbagi temuan baru dan memberikan dampak yang signifikan bagi komunitas ilmiah serta masyarakat luas. Karya ilmiah berfungsi sebagai acuan untuk memperluas wawasan serta menyebar ilmu pengetahuan. Bagi penulis, menulis karya ilmiah bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih menggabungkan berbagai ide dan menyajikannya secara sistematis, memperluas pengetahuan serta memberikan kepuasan intelektual. Baik, pembahasan. Pengertian karangan ilmiah. Karangan ilmiah atau scientific paper adalah dokumen tertulis dan publikasi yang menyajikan hasil dari penelitian atau kajian yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan mematuhi standar dan etika keilmuan yang telah diterima dan diikuti oleh komunitas akademik. Sebuah karya tulis akan memiliki makna yang lebih dalam jika dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain, serta jika memungkinkan dapat tersebar lebih luas sesuai dengan target audiensnya. Kita menyusun karya tulis dengan tujuan agar dapat diakses oleh orang lain, baik untuk individu tertentu, kelompok masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Kualitas sebuah karya tulis dapat dinilai dari berbagai faktor. Yang pertama, kualitas karya tersebut sangat dipengaruhi oleh topik atau pokok bahasa yang dibahas, yang berperan penting dalam menarik minat pembaca. Namun, menarik perhatian pembaca saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan pembahasan yang jelas dan mendalami dari penulis. Untuk memastikan pemahaman yang konsisten dan menghindari berbagai interpretasi yang berbeda di kalangan pembaca, penulis harus memenuhi kriteria tertentu seperti format, gaya, dan sistematika penulis yang telah diterapkan. Hakikat penyusun karangan ilmiah. Hakikat penyusun karya ilmiah merupakan prosesi sistematis untuk menyusun dan menyajikan hasil penelitian atau kajian ilmiah secara struktur dan logis. Penyusun karya ilmiah mencakup beberapa aspek penting, yaitu metodologi, penggunaan metode penelitian yang tepat dan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data. Struktur karya ilmiah biasanya memiliki struktur tertentu seperti pendahuluan, menjawab pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Objektivitas, menyajikan informasi secara objektif dan berdasarkan bukti tanpa bias pribadi. Sumber referensi, mengacu pada sumber-sumber yang relevan dan kredibel untuk mendukung argumen atau temuan. Kejelasan dan keterbacaan, menyusun informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Tujuan utama dari penyusun karya ilmiah adalah untuk menyampaikan pengetahuan baru, mengembangkan teori, atau memberikan kontribusi pada pemahaman dalam bidang tertentu. Ciri-ciri penyusunan karangan ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah meliputi beberapa aspek penting. A. Objektif. Karya ilmiah harus mengungkapkan segala sesuatu seperti
apa adanya, tanpa manipulasi atau rekayasa. Fakta dan data yang diungkapkan harus berdasarkan kenyataan dan sebenarnya. B. Netral. Segala sesuatu yang terdapat dalam karya ilmiah harus bersifat netral, terbebas dari kepentingan tertentu. Karya ilmiah tidak boleh mengajak, membujuk, melarang, atau memengaruhi pembaca. C. Sistematis. Karya ilmiah harus disusun secara sistematis, mengacu pada pola pengajian yang bersifat baku. Setiap bagian atau bab harus memiliki alur logika yang saling bersambung dan tepat sasaran. D. Reproduktif. Karya ilmiah harus dapat diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dan karya ilmiah. D. Tidak ambigu. Karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Maksud dari karya ilmiah harus bisa langsung diterima oleh pembaca. F. Tidak emotif. Karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. D. Menggunakan bahasa baku. Karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Penggunaan istilah keilmuan juga sangat penting. Berikut. A. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif, menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, tidak memiliki kecondongan subjektif. I. Menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif untuk memudahkan pembaca memahami isi karya tulis. Menggunakan kalimat yang berputar-putar harus dihindari. Dengan memahami ciri-ciri penyusunan karya ilmiah, penulis dapat memastikan bahwa karya mereka memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dipahami oleh pembaca. Jenis-jenis karangan ilmiah. Jenis-jenis karangan ilmiah meliputi beberapa bentuk tulisan yang memiliki ciri khas dan tujuan tertentu. Berikut adalah beberapa jenis karangan karya ilmiah yang umum digunakan. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua, artikel. Artikel adalah jenis karya ilmiah yang lebih singkat dan spesifik dibandingkan makalah. Artikel biasanya berfokus pada hasil penelitian atau kajian yang lebih terbatas dan disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studinya. Skripsi biasanya berfokus pada penelitian yang lebih mendalam dan sistematis. Yang keempat, kertas kerja. Kertas kerja adalah jenis karya ilmiah yang digunakan sebagai bahan diskusi atau presentasi dalam seminar atau konferensi. Kertas kerja biasanya berisi ringkasan hasil penelitian atau kajian yang lebih singkat. Yang kelima, paper. Paper adalah jenis karya ilmiah yang sering digunakan dalam konferensi atau seminar. Paper biasanya berisi hasil penelitian atau kajian yang lebih terstruktur dan disajikan dalam bentuk yang lebih formal. Yang keenam, tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa atau peneliti untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam. Tesis biasanya berfokus pada penelitian yang lebih sistematis dan objektif. Yang ketujuh, disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam dan sistematis. Disertasi biasanya berfokus pada penelitian yang lebih luas dan mendalam dibandingkan tesis. Dengan demikian, jenis-jenis karya ilmiah ini memiliki ciri khas dan tujuan yang berbeda-beda, tetapi semua jenis karya ilmiah ini bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian atau kajian secara sistematis dan objektif. Bagaimana langkah-langkah penyusunan karangan ilmiah? Penyusunan karangan ilmiah adalah suatu proses sistematis
yang melibatkan beberapa langkah kunci untuk menghasilkan karya yang terstruktur dengan baik memenuhi standar akademik. Berikut adalah langkah-langkah umum dan penyusunan karangan ilmiah. Yang pertama itu pemilihan topik. Jadi, pemilihan topik yang relevan dapat dan menarik dalam bidang studi Anda. Yang kedua itu studi literatur. Lakukan tinjauan pustaka untuk memahami konteks dan latar belakang topik. Dan ketiga itu penentuan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian secara jelas dan spesifik. Yang keempat itu perencanaan metodologi. Pilih metode penelitian yang sesuai kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Kelima, pengumpulan data. Laksanakan penelitian sesuai dengan metode dan instrumen yang telah direncanakan. Keenam, analisis data. Olah dan analisis data yang telah dikumpulkan. 7, penulisan karangan ilmiah. Pendahuluan, memperkenalkan topik, menjelaskan latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Kedelapan, revisi dan penyuntingan. Tinjau dan perbaiki draft karangan ilmiah untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas. Kesembilan, format dan penyajian. Sesuaikan format penulisan dengan pedoman yang ditetapkan. Kesepuluh, publikasikan atau penyampaian. Jika diperlukan, kirimkan karya ilmiah ke jurnal, konferensi, atau pihak yang relevan untuk publikasi. Mengikuti langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa karangan ilmiah Anda tersusun dengan baik, struktur, dan memenuhi standar akademik yang diperlukan. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah 1. Karangan ilmiah scientific paper adalah dokumen tertulis dan publikasi yang menyajikan hasil dari penelitian atau kajian yang dilakukan oleh individu atau kelompok. 2. Hakikat dalam penyusunan karangan ilmiah meliputi metodologi, struktur, objektivitas, sumber referensi, kejelasan, dan keterbacaan. 3. Ciri-ciri penyusunan karangan ilmiah meliputi objektif, netral, sistematis, reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, bersifat objektif, dan menggunakan kalimat efektif. 4. Jenis-jenis karangan ilmiah meliputi makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesisi, dan disertasi. 5. Langkah-langkah dalam penyusunan karangan ilmiah meliputi A. Pemilihan topik, B. Studi literatur, C. Penentuan masalah dan tujuan penelitian, D. Perencanaan metodologi, E. Pengumpulan data, F. Analisis data, G. Penulisan karya ilmiah, H. Revisi dan penyuntingan, I. Format dan penyajian, J. Publikasi atau